Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Kali ini kita mau belajar ekonomi lagi dan ini berkaitan dengan teori penawaran. Oke, kita mulai ya. Baik, kita mulai dengan beberapa pendapat dari ahli ekonomi tentang teori penawaran. Jadi kalau Budiono bilang teori penawaran ini adalah kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual di pasar. Nah, sementara itu Gilarso mengatakan bahwa jumlah suatu barang yang ingin ditawarkan penjual pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan Menkyu ini lebih ringkas lagi mengatakan bahwa penawaran adalah kuantitas yang ditawarkan akan berhubungan positif dengan harga barangnya. Oke, jadi kalau bisa kita rangkum, teori penawaran ini menjelaskan tentang yang pertama adalah harga barang, yang kedua adalah kuantitas barang yang ditawarkan. Atau dalam hal ini objek dari teori penawaran ini adalah penjual atau produsen. Nah, kalau kemarin kan kita belajar teori permintaan ini dari objeknya atau POV-nya dari konsumen ya, karena dari harga barang dan juga jumlah barang yang diminta. Nah, kalau ini POV-nya adalah dari penjual atau produsen. Maka dari itu, determinan dari penawaran ini ada beberapa. Ya, kalau kemarin kan kalau di permintaan ada selera konsumen ya, kemudian harga barang lain dan sebagainya. Nah, kalau di penawaran ini karena kita POV-nya lebih ke penjual atau produsen, maka di sini determinannya itu tentu saja yang pertama ada harga barang tersebut. Kalau misalnya penawarannya adalah untuk barang misalnya gula, maka determinannya adalah harga gula ya. Kemudian ada harga barang lain. Nah, apa nih harga barang lain? Bisa jadi harga dari teh atau harga dari kopi atau gula dan impor atau gula ekspor seperti itu. Nah, kemudian ada biaya produksi. Nah, berapa nih kira-kira biaya produksi yang digunakan atau biaya yang dipakai untuk memproduksi gula. Nah, kemudian ada juga musim. Nah, kira-kira ketika musim kemarau, produksi gulanya meningkat atau menurun. Kalau musim penghujan bagaimana? Nah, maka musim ini ikut berpengaruh atau menjadi determinan dari penawaran. Kemudian tujuan dari perusahaan ya, tentu saja ini menjadi determinan bagi penawaran karena apa? Karena dari segi produsennya atau penjualnya itu pasti punya tujuan-tujuan tertentu ya, atau apakah ingin profit ataukah memang untuk misalnya di pemerintah untuk masyarakat secara langsung disubsidi atau bagaimana. Nah, maka itu akan mempengaruhi penawaran. Kemudian juga teknologi ya, kita tahu perkembangan teknologi semakin kesini semakin maju. Nah, tentu akan berbeda ketika produksinya itu menggunakan teknologi yang maju dengan teknologi yang masih tradisional. Nanti itu pasti akan berpengaruh terhadap penawarannya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa determinan dari penawaran, di mana kalau kita rangkum atau rumuskan, ini dapat kita tulis pada sebuah fungsi ya seperti ini, di mana PX adalah harga barang tersebut, PY adalah harga barang lain, kemudian ada C sebagai biaya produksi, kemudian G itu tujuan perusahaan, kemudian musim dan teknologi gitu ya. Bu, bisa nggak kalau misalnya faktor lain yang mempengaruhi atau determinan penawaran ini? Tentu saja bisa, tergantung apa yang mau kita lihat, dari segi mana yang mau kita lihat, seperti itu. Oke, kita ke hukum permintaan. Di sini hukum permintaan mengatakan bahwa ketika harga barang naik, maka penawaran akan naik. Ya, atau ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga akan naik. Sebaliknya, ketika harga menjadi turun,
maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Nah, dalam hal ini yaitu ceteris paribus. Apa artinya ceteris paribus? Oke, ceteris paribus ini adalah ketika variabel-variabel lain yang tidak kita bahas itu diasumsikan dalam keadaan yang tetap atau konstan, atau dengan kata lain, hal-hal lainnya itu dianggap sama. Oke, nah kita sudah tahu hukum penawaran bunyinya adalah ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik. Nah, kita ilustrasikannya. Harga naik, maka harga yang ditawarkan ya, maka permintaannya akan naik. Nah, ini sama-sama naik. Maka kita bisa disimpulkan di sini hubungannya adalah positif. Ya. Ini kalau supply atau penawaran. Nah, berbeda ya kalau permintaan kemarin kita bahas ketika harga barang naik, demand, ketika harga barang naik maka jumlah barang yang diminta justru akan turun. Maka ini hubungannya adalah negatif. Ya, ini kalau hukum permintaan. Maka hukum penawaran adalah sebaliknya. Oke, hubungannya adalah positif. Seperti itu. Ingat, ketika kita berbicara penawaran dan permintaan, maka kita harus mengatakan bahwa ini adalah dalam keadaan ceteris paribus. Oke, sekarang kita ke tabel penawaran. Di sini ada sebuah tabel, ada harga, kuantitas yang ditawarkan. Ya, kita abaikan dulu yang sebelah sini. Nah, di sini ada harga. Kalau kita lihat harganya bagaimana? Semakin besar ya, dari 500, 600, 700 sampai 1000. Nah, ini semakin meningkat. Semakin meningkat harga, di sini kuantitas yang ditawarkan juga ternyata semakin meningkat. Jadi 200, 300, ketika harganya 700, barang yang diminta ada 400. Ketika harganya sampai 1000, maka barang yang ditawarkan, menjadi 700 dan sebagainya. Oke, ini menunjukkan hubungan yang positif dari hukum penawaran. Kurva penawaran itu bentuknya adalah seperti ini ya, karena dia positif hubungannya atau slope-nya positif, maka dia akan bentuknya itu dari pojok kiri bawah ya ke kanan pojok kanan atas seperti ini ya. Bentuk kurva penawaran adalah seperti ini bentuknya, positif slope-nya. Nah, berbeda ya kalau kemarin kita belajar pada kurva permintaan itu slope-nya bagaimana? Negatif. Oke, ini adalah demand. Oke, permintaan slope-nya negatif, sedangkan penawaran slope-nya positif. Jangan sampai tertukar. Oke, ini adalah contoh dari kurva penawaran, di mana ketika harganya naik, coba kita lihat, katakanlah ada di titik A di sini, ketika harganya 200 ya, ternyata jumlah barang yang diminta ada 3. Nah, ketika harganya naik menjadi 2,5 di sini, nah, maka barang yang ditawarkan akan menjadi 4 di sini. Katakanlah titik B. Terus kemudian ketika harga menjadi $3, maka jumlah yang ditawarkan menjadi 5 pada titik C. Seperti itu. Maka kurvanya menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, ini adalah kurva penawaran antara kurva penawaran individu dan juga kurva penawaran pasar ya. Misalkan seperti ini adalah kurva penawaran untuk Benz. Ya, kemudian ada kurva penawaran dari Jerry. Nah, kita asumsikan hanya di pasar ini ada dua ya. Tentu saja kalau di pasar yang sebenarnya penawaran itu dari banyak pihak ya.
Katakanlah di sebuah pasar itu pasti ada banyak pedagang di komoditas yang sama. Misalnya dia jual sayur-sayuran. Maka penjual A, B, C, D itu kalau kita gabung kurva penawarannya itu menjadi kurva penawaran pasar seperti ini ya. Bentuknya tidak berbeda, tidak jauh berbeda saja. Hanya kalau digabungkan akan seperti ini. Oke. Oke, kemudian kita sekarang akan menggambar kurva penawaran berdasarkan tabel yang tersedia. Nah, kalau tadi contohnya sudah ada ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini katakanlah untuk penawaran, kalau tadi gula, kita misalnya kopi, katakanlah untuk penawaran kopi. Oke, di sini ketika harga 500, kuantitas yang diminta ada 200. Nah, di sini ya. Sini 500, maka kuantitas yang diminta adalah kuantitas yang ditawarkan. Maaf. Oke, ketika di sini harga barang 500, maka kuantitas yang ditawarkan adalah 200. Oke, ingat kalau kurva permintaan dan penawaran untuk sumbu vertikal adalah harga dan sumbu horizontal adalah kuantitas ya. Jadi kuantitas ini yang 200 kita taruh di bawah, kemudian yang 500 kita taruh di samping sini. Oke, kita hubungkan di sini adalah titik A. Kalau titik koordinat, ingat bahwa menulisnya adalah sumbu X dulu baru Y. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, kalau kita gambar seperti ini ya. Kemudian ketika harga 600, ternyata jumlah barang yang ditawarkan itu ada 300. Sorry, ini tidak pas ya. Katakanlah di sini titik B. Ketika harga 700, kuantitas yang ditawarkan ada 400 dan seterusnya, ini titik C, sampai pada QS, membentuk kurva penawaran. Sampai pada titik F, maka ketika kita gabungkan masing-masing titik, itu akan membentuk kurva penawaran yang slope-nya adalah positif. Oke, nah kalau tadi kita mudah ya menggambar kurva penawaran berdasarkan tabel yang tersedia. Nah sekarang kalau berdasarkan persamaan, ya notes ya di sini bahwa ketika kita menuliskan persamaan dari penawaran, ingat bahwa yang di depan konstanta harus negatif. Oke, kemudian plus BP, B ini adalah koefisien dari P, dan ini harus positif. Oke, kita coba berhitung. Kita punya fungsi QS sama dengan min 30 plus 2P. Oke, min 30 plus 2P. Coba kita ke sini ya. Kita punya persamaan QS sama dengan min 30 plus 2P. Tentukan bagaimana kurva penawarannya. Nah, kita harus cari langkah-langkahnya seperti ini. Kita harus mencari titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Caranya bagaimana? Yang pertama kita harus cari, boleh X dulu, boleh Y dulu, terserah. Tapi di sini saya mau cari titik Y-nya. Oke, kita mau cari titik Y-nya. Maka ketika kita mau cari titik Y atau titik harganya ya, atau harganya, maka kita harus nolkan X-nya. X sama dengan 0. Atau Q sama dengan 0. QD sama dengan 0. QS. Oke, kita punya persamaan ini, maka ketika QS sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini. 0 sama dengan min 30 plus 2P. Oke, kita akan pindahkan 30-nya ke sini.
menjadi 30 sama dengan 2P. Maka 30 per 2 sama dengan P, maka P sama dengan 15. Oke, kita sudah dapat P sama dengan 15. Selanjutnya kita akan cari titik X atau titik Q, yaitu dengan mengenolkan Y-nya atau mengenolkan P-nya. Biar gampang P aja ya. P sama dengan 0, maka kita masukkan ke persamaan. QS sama dengan min 30 plus 2 kali 0. Oke, maka QS sama dengan min 30. Karena 2 kali 0 sama dengan 0 ya. Oke, kita sudah dapat QS sama dengan min 30. Sekarang kita akan hubungkan keduanya dalam sebuah kurva. Oke, ini adalah harga, ini adalah sumbu kuantitas. Oke, P adalah 15. Katakanlah di sini. Karena sumbunya positif, berarti ada di sumbu yang ke atas. Oke, kalau negatif nanti P-nya ada di bawah. Katakanlah di sini 15 ya harganya. Kemudian QS kita taruh di sini titik A. Kalau di sini titik koordinatnya adalah X-nya atau Q-nya adalah 0, kemudian Y-nya adalah 15 atau P-nya 15. Maka ditulis 0,15. Kemudian QS-nya adalah min 30. Nah, ini tandanya minus. Ingat, kalau tanda minus, kalau sumbu yang horizontal ini ke kanan, maka dia tandanya plus ya, karena di sini adalah 0. Wah, ketika minus adalah ternyata sumbunya di sebelah kiri. Oke, katakanlah di sini titik B yaitu min 30. Maka titik koordinatnya adalah min 30,0. Nah, di sini sudah ada dua titik A dan B, maka kita tinggal langsung gambar kurvanya. Karena di sini adalah kuadran di mana X-nya adalah negatif, maka kita kasih titik ya, tandanya titik, baru setelah sampai sini kita luruskan. Nah, inilah kurva penawaran atau kurva supply-nya. Mudah kan? Ya, sangat mudah. Oke, maka kita bisa tulis persamaannya QS sama dengan min 30 plus 2P. Oke. Nah, selain dari tabel, kemudian berdasarkan persamaan yang diketahui, kita juga bisa menggambar kurva penawaran berdasarkan harga dan kuantitas yang diketahui. Nah, ini belum ada persamaannya. Maka kita yang pertama harus mencari persamaannya, kemudian baru kita mencari titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Oke, mari kita coba kerjakan. Di sini misalnya harga beras sebesar 600. Oke, maka di sini diketahui harga beras atau P1 itu adalah 600. Kemudian jumlah penawarannya adalah 200 unit. Jadi ketika harganya 600, jumlah barang yang ditawarkan atau QS1 adalah 200. Kemudian Oke, tadi karena kita sudah mencoba membuat kurva penawaran berdasarkan tabel dan juga berdasarkan persamaan yang sudah diketahui. Nah, sekarang ini berdasarkan harga dan kuantitas yang diketahui. Maka kita perlu mencari persamaannya dan juga mencari titik potongnya, yaitu sumbu X dan Y. Nah, sekarang kita coret-coret lagi. Diketahui di sini ketika harga beras sebesar 600, maka jumlah penawarannya adalah 200. Oke. Maka kita tulis P1 600, QS 1 adalah 200.
Kemudian ketika harganya naik menjadi 800, maka jumlah penawarannya menjadi 300. Maaf, ini maksudnya naik juga ya. Oke, di sini P2 adalah 800, maka QS2 adalah 300. Nah, kita di sini ditanya adalah bagaimana kurvanya dan bagaimana persamaannya. Nah, kita harus cari persamaannya dulu. Caranya adalah tadi ya ada rumusnya, yaitu F sama dengan, ini dia rumusnya ya, P min P1 per P2 min P1 sama dengan QS min Q1 per Q2 min Q1. Oke, nah sudah, ini tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Oke, P adalah tetap, min P1-nya adalah 600 per P2 adalah 800 min 600 sama dengan QS min Q1 adalah 200 per Q2 min Q1 adalah 300 min 200. Oke, kita hitung di sini P min 600 sama dengan per 200 sama dengan QS min 200 per 100. Tinggal kali silangkan. Kita mau bikin, terserah ya, kalian mau bikin P sama dengan atau Q sama dengan boleh. Di sini saya mau bikin P min 600, kita kali silangkan, di sini 100 sama dengan 200 dikali QS min 200. Oke, sekarang kita kalikan. P min 600 sama dengan 200 kali QS min 200 per, seterusnya pindah ke sini. Nah, salah dong. Oke, ini 200. Oh, bener lah, nggak apa-apa. Jadi di sini adalah 100 bagi 100 ini 2. P min 600 sama dengan 200 QS min 40.000 per 100. Ini min 600 sama dengan 2 QS min 400, maka P sama dengan 2 QS min 400 plus 600, maka 2 QS sama dengan P sama dengan 2 QS plus 200. Nah, kita sudah dapat nih persamaan untuk P-nya. Nah, kita sudah dapat P, kita bisa langsung masukkan ke titik koordinatnya. Kita mau cari titik koordinat Y dulu ya. X dulu ya, X. Maka Y-nya sama dengan 0. Kita bikin Y sama dengan 0. Atau ini kita mau bikin P-nya sama dengan 0. Oke, maka P sama dengan 0, maka di sini 0 sama dengan 2 QS plus 200. Maka min 200 sama dengan 2 QS, maka QS sama dengan min 200 per 2. QS sama dengan min 100. Wah, sudah dapat. QS-nya adalah min 100. Sekarang kita bisa masukkan ke persamaan ini atau kita bisa nolkan Q-nya.
QS sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini. P sama dengan 2 kali 0 ditambah 200. P adalah 200. Oke, sekarang kita bikin kurvanya. P ini QS. Oke, ketika P-nya 0, QS-nya adalah min 100. Berarti QS-nya ada di sebelah sini ya. Oke, kita pindahkan dulu ininya. P-nya 0, di sini P, kemudian QS-nya adalah min 100. Dan ketika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya adalah 200. Katakanlah di sini. Maka kita sudah dapat 2 titik di sini yang bisa kita hubungkan. Oke. Maka kurva penawarannya adalah seperti ini. S sama dengan persamaan tadi. Nah, ini kita bisa ubah menjadi QS sama dengan ya, atau P sama dengan. Maka kurva permintaannya adalah seperti ini. Oke, mudah kan ya? Kalau kita bikin QS-nya adalah seperti ini. QS sama dengan 0,5 P min 100 dari kita mengubah persamaannya. Ini. Oke, cukup mudah untuk membuat kurva penawarannya. Nah, jadi berdasarkan penjelasan yang sudah kita bahas tadi, bahwa perubahan kurva penawaran itu bisa disebabkan, bisa berubah itu ketika ada variabel-variabel yang mengubahnya. Nah, ketika yang mengubah dari kurva permintaan itu, kurva penawaran itu adalah harga barang itu sendiri, maka ini akan menyebabkan movement. Ingat, move itu bergerak ya. Jadi kurvanya itu bergerak, perubahannya itu hanya di sepanjang kurvanya saja. Misalnya dari titik A, titik B, titik C, dan sebagainya ya. Jadi kalau yang berubah adalah harga, maka akan terjadi perubahan di sepanjang titik di kurva penawaran tersebut. Oke? Tetapi kalau yang berubah atau yang menyebabkan kurva ini berubah adalah faktor lain selain harga, misalnya ada harga input, ada teknologi, ekspektasi, kemudian jumlah penjual, atau mungkin tujuan perusahaannya berubah, maka ini akan shift. Ya, shift itu bergerak. Jadi penawaran ini kurvanya akan bergerak ke kanan dari S1 menjadi S2, supply 1 menjadi supply 2, atau bisa jadi ke kiri. Ya, bisa jadi seperti ini. Menjadi S3. Oke. Jadi saya ulangi, kalau yang berubah adalah variabel harga barang tersebut, maka terjadi movement atau pergerakan di sepanjang kurva penawaran tersebut. Tapi kalau yang berubah adalah variabel lain selain harga, maka bisa menyebabkan kurva penawaran ini shift atau bergeser, ya, bergeser bisa ke kanan atau ke kiri, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya yang terjadi adalah perubahan harga, dia akan berubah hanya dari titik-titiknya saja. Tapi kalau misalnya ada faktor lain ya, di luar harga atau selain harga, maka dia akan berpindah atau bergeser dari supply 1 menjadi supply 2 atau supply 3, seperti itu. Oke, itu saja untuk materi penawaran. Kita akan berjumpa lagi untuk video edukasi selanjutnya, itu tentang equilibrium, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk titik keseimbangan yang disebut equilibrium. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.